Nah, di sini saya ada karang nunggal yang kalau saya sih ini mirip ke ini ya, ke motifnya tuh bukan masalah pusar atau mata dewa seperti itu ya. Ini kenapa yang saya sukai dan saya simpan. Jadi si batu ini seperti galaksi ya. Nah, kalau ini kita center di sini dari bahan karang nunggal lama ya atau lawasan ya. Ini barang lawasan, dia sakral dengan latarnya itu hitam, gradasi abu dan juga ada merah dan juga putih di sampingnya nih ya. Ini gambar apa sih? Ini kalau di imajinasi saya di sini ada gambar di sebelah sini ya, di atas ini. Ini ada kepala naganya ya, nih kepala naga dengan mata dan kumisnya yang jelas ya, yang jelas. Tapi badannya ini dia itu apa runcing ya, jadi kayak kalau misalkan ngadapnya itu naganya itu leak gitu kan. Nah, seperti apa namanya tinggal dalamnya aja gitu, jadi si naganya itu tinggal ususnya aja, jadi kepalanya ini tegas. Tapi nah, ini karang nunggal gosokan apa yang saya olah pertama di aki karang nunggal, udah lumayan lama, ini udah 4 kali pergantian ring. Dan ini adalah salah satu ageman yang ini bertahan banget ya, dengan tawaran-tawaran yang bagi saya ini lumayan udah memuaskan ya. Nah, ini dari material jasper ya, ini dari material jaspernya, tapi dia itu memiliki karakter kulit yang sakral. Jadi ini yang saya gosok itu cuman samping, nah bagian-bagian samping ini dan juga bawahnya ya, cuman dan bawahnya untuk mempaskan di posisi ringnya. Nah, untuk atasnya sendiri ini natural ya, tanpa tuner, tanpa ada campur tangan manusia ya. Untuk atasnya ini natural. Ini yang sekarang penggalian lagi gencar ya di 2023 bulan ini. Ini bahannya banyak. Jadi bos-bosku, untuk material yang ini bukan material yang sulit-sulit amat untuk dicari. Jadi masih ada di penambang-penambangnya sampai sekarang. Nah, selanjutnya ini yang terakhir saya akan review ya. Oke, pemirsa semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faisal Dwi Pansukma. Nah, untuk video ini saya akan mereview ya di kotak magic saya ini ya, beberapa review menaikkan karang nunggal ya, karang nunggal yang saya koleksi, yang saya sukai ya. Nah, ini ada dicampur ya, kalau di kotak magic ini emang dicampur, jadi ada beberapa batu garut juga, cuman ini sekarang saya akan menaikkan di karang nunggalnya ya. Oke, kita langsung mulai saja. Mungkin yang pertama dari yang ini ya. Nah, ini. Nah, di sini saya ada karang nunggal yang kalau saya sih ini mirip ke ini ya, ke motifnya tuh bukan masalah pusar atau mata dewa seperti itu ya. Ini kenapa yang saya sukai dan saya simpan. Jadi si batu ini seperti galaksi ya. Nah, kalau ini kita center di sini. Nah, ini pakai center ya. Jadi dia tuh seperti galaksi ya kalau buat saya tuh. Jadi galaksi apa sih? Jadi kayak black hole gitu kalau saya itu, karena gradasi warnanya dan komposisinya itu mirip seperti itu kalau buat saya tuh. Imajinasi saya itu ke situ. Dan ini jarang ya. Jadi jarang kalau misalkan yang seperti ini di karang nunggal, di bahan karang nunggal. Tuh, jadi karakternya seperti ini nih. Kalau saya menyebutnya The Galaxy ya, bukan pusar, bukan mata dewa ya. Tuh, karakternya seperti ini. Jadi seperti bintik-bintik bintang-bintang, dan juga di tengahnya itu apa pusaran atau dari intinya gitu. Nah, ini yang salah satu yang saya sukai gitu. Oke, nextnya di sini saya akan mengangkat juga karang nunggal yang memiliki karakter atau motifnya di sakral ya, ini ya, memiliki karakter sakral nih.
Ini dari bahan karang nunggal lama ya, atau lawasan ya. Ini barang lawasan, dia sakral dengan latarnya itu hitam gradasi abu dan juga ada merah dan juga putih di sampingnya nih ya. Dia glossy ya. Ini kalau digosok full tanpa disakral ini glossy, tapi ini sengaja saya gosok seperti ini ya. Tuh, karena di karakter atau kerikil sakralnya ini secara tidak sengaja gitu terdapat motif seperti naga ya yang menghadap ke sebelah sini ya, sebelah kiri ya kalau buat saya ini. Dan ini kenapa saya sangat menyukai ini? Yang pertama, dia itu glossinya bagus, dari material bagus, kelangkaan, karakter warnanya juga jarang terjadi ya untuk di karang nunggal yang seperti ini. Nah, ini nih enak nih. Makanya kalau misalkan yang batu yang ini saya temanya di Dragon Fire gitu, atau naga api gitu ya, naga api yang walaupun naga apinya ini sebenarnya lebih ke abstrak ya, jadi dia itu abstrak nih. Kita zoom ya, ini saya zoom, saya perdekat. Tuh, ini atasnya ini sengaja ya, tidak dibuat-buat di tuner, tidak, ini emang sengaja sama saya dibuat alamnya seperti ini, digosok itu. Jadi dibiarkan saja seperti itu, nggak dikejar untuk dimuluskan, diglossikan full, enggak. Tuh. Ini glossinya bagus dan ini emang barang layak koleksi ya. Layak koleksi itu dari material aja ini udah jelas langka ya. Dari material ini langka. Jadi yang karakter-karakter warna seperti ini sudah jarang ditemui ya. Nah, dengan dibalut, jadi ringnya juga saya posisikan dan tepatkan itu untuk fokus ke batunya. Jadi tidak terlalu ramai di ring ya kalau menurut saya ini. Jadi simple tapi fokus di batunya. Dan ini kalau di matahari juga enak ya. Ini yang kedua ya. Nah, untuk yang selanjutnya saya ada juga karang nunggal yang motifnya ini nih. Nah, kalau yang ini ke karang nunggal gambar ya. Ini karang nunggal gambar. Nah, ini gambar apa sih? Ini kalau di imajinasi saya di sini ada gambar di sebelah sini ya, di atas ini ada kepala naganya ya. Nih, kepala naga dengan mata dan kumisnya yang jelas ya, yang jelas. Tapi badannya ini dia itu runcing ya. Jadi kayak kalau misalkan ngadapnya itu naganya itu leak gitu kan. Nah, seperti tinggal dalamnya aja gitu, jadi si naganya itu tinggal ususnya aja, jadi kepalanya ini tegas tapi. Nah, ini The Golden Dragon. Kalau yang ini ya saya beri tema atau namanya The Golden Dragon, itu dari material karang nunggal new ya. Jadi ini bukan karang nunggal yang lawas yang baru, tapi ini yang baru ya, jadi bukan yang lawas yang lama gitu. Untuk yang ini motif ya. Kalau yang barusan kan dia tuh di sakralnya, kalau yang ini di motif. Nah, ini ngadep naga, ngadep kanan ya. Tuh, barangnya seperti ini. Dan dimensinya ini emang tidak terlalu besar ya. Dimensinya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini size dimensi yang ideal. Jadi udah motifnya saya senang, jarang terjadi, natural sudah pasti, dan juga untuk dipakai buat saya ke berbagai acara masuk ya ini ya. Tuh. Ini karang nunggal, maksudnya motif ya. Kalau saya ini motif nih yang saya koleksi ini. Nah, oke. Nextnya di sini ada juga yang karang nunggal yang pertama nih ya. Ini karang nunggal pertama, jadi memiliki historical ya. Ini kita lap dulu ya sebentar. Nah, ini karang nunggal gosokan yang saya olah pertama di akik karang nunggal. Udah lumayan lama, ini udah 4 kali pergantian ring. Dan ini adalah salah satu ageman yang kalau ini bertahan banget ya, dengan tawaran-tawaran yang bagi saya ini lumayan udah memuaskan ya. Saat lost tune, saat ringnya masih saya ganti juga pernah di Kuningan gitu kan. Sekarang udah diperakin lagi. Tuh.
Kalau ini barang-barang ini nggak saya pakai ya, jarang saya pakai, jadi emang di kotak aja saya taruh ini di kotak. Dan apa sih jadi kelebihan atau kalau misalkan kenapa sih saya menyimpan barang seperti ini? Jadi saya itu basicnya tuh emang suka klasik ya, klasik seperti itu, gaya-gaya klasik. Nah ini di sini ini klasik ya, jadi dia tuh latarnya hitam, latar hitam. Nah lingkar full nih, tuh ada kuning di sini ya sedikit. Tuh terus di atasnya ini jadi seperti siluet atau pria berjubah ya di sebelah kanannya. Nah di sebelah kanan ini seperti pria berjubah ya sebelah sini. Nah dengan ini, nah kalau ibaratnya itu apa ya, pendampingnya, sang pendamping atau auranya gitu. Ini berpamor ya dia ini. Jadi kalau misalkan di pitchnya ini, dia ini atasnya ini udah putih gradasi ke apa, kuning gading gitu. Nah ini yang bagian sebelah sini ini kuning gading ya, ini warna kuning gading. Tuh, ini saya suka nih, ini suka. Yang pertama ini barang yang pertama saya gosok langsung truk, langsung saya gosok tuh pas dapat udah posisi pola gitu ya, langsung saya menjudge untuk barang ini bakal jadi barang insya Allah ageman saya gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah gitu, dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan saya masih bertahan gitu. Nah yang ini ya, ini barang koleksi saya yang paling pertama ya, karang nunggal yang pertama. Dan juga dengan karakter basic di batu itu kan saya sukanya yang klasik. Nah ini pas ini, jadi sesuai dengan karakter saya dan juga historical awal gitu untuk batu karang nunggal yang saya olah gitu, yang pertama saya olah dulu. Nah oke, nextnya mungkin di sini saya juga ada karang nunggal yang ini ya, yang sakral. Nah ini karang nunggal sakral. Nah ini dari material jasper ya, ini dari material jaspernya, tapi dia itu memiliki karakter kulit yang sakral. Jadi ini yang saya gosok itu cuman samping, nah bagian-bagian samping ini dan juga bawahnya ya, cuman dan bawahnya untuk mempaskan di posisi ringnya. Nah untuk atasnya sendiri ini natural ya, tanpa tuner, tanpa ada campur tangan manusia ya. Untuk atasnya ini natural, jadi tanpa digosok sedikit pun pakai alat apapun, dicongkel-congkel itu enggak kalau untuk yang ini ya. Jadi kenapa saya suka ini seperti apa ya, karakternya itu kalau serem sih iya gitu ya, untuk seremnya iya. Terus dia ini unik gitu, jadi hitam dan warnanya ini, nah ada merahnya ini karena ini dari material jasper ya tuh. Jadi seperti membatik ya, tuh membatik. Dan atasnya ini seperti kulit yang gosong ya, yang terbakar gitu. Jadi batu yang seram dengan seperti kulit yang terbakar. Nah, seperti ini nih karakternya. Dan saya kombinasikan dengan perak yang sebenarnya ini cukup sederhana ya, untuk perak ini tidak terlalu ramai. Nah ini peraknya ini sederhana kalau buat saya itu ya. Jadi mungkin ramainya ini di bagian gigi-giginya ini nih, variasi di sini. Nah ini dan ini ya. Nah seperti itu barangnya ini saya menyukainya sakral juga. Saya kan tidak terlalu banyak ya sebenarnya untuk karang nunggal yang sakral. Nah tapi kalau misalnya ada ini, yang ini sama yang barusan itu, jadi keunikannya itu yang apa ya, yang saya juga jarang menemuinya gitu. Dan bahan ini tuh cuman jadi satu ini aja, jadi yang ini nggak akan keluar lagi di saya itu ya, kayak gini. Jadi nggak akan ada duanya kalau buat saya yang ini. Tuh bahannya itu emang kecil ini, makanya cuma jadi satu cincin. Ini dari material karang nunggal jaspernya ya, sakral. Nah oke. Untuk selanjutnya ini ada juga karang nunggal yang ini bahan yang banyak ditemui ya. Ini untuk material atau bahan banyak ditemui nih karang nunggal seperti ini. Nah ini yang sekarang penggalian lagi gencar ya di 2023 bulan ini. Ini bahannya banyak,
Jadi bos-bosku untuk material yang ini bukan material yang sulit-sulit amat untuk dicari, jadi masih ada di penambang-penambangnya sampai sekarang. Dan yang ini kenapa saya dijadikan barang koleksi, mungkin bos-bosku udah ada yang langsung begitu lihat ini langsung tek gitu, ngehnya kemana gitu. Nah betul, kalau saya ini jadi kenapa saya dijadikan barang koleksi ini seperti Spider-Man ya, topeng Spider-Man, cuman dari komposisi warnanya yang berbeda. Nah, jadi kalau misalkan ini apa ibaratnya kalau mirip banget kan enggak, karena untuk mirip banget itu warnanya harus merah kalau Spider-Man itu kan dengan jaring-jaring. Nah, kalau yang ini jadi dia ini memiliki putih mangkok di bagian matanya Spider-Man ini. Nah, dengan didasari kuning dan hitam. Nah, ada kristalnya juga di bawah. Nah, ini motif kayak topeng Spider-Man ya kalau buat saya inspirasinya. Nah, makanya ini masuknya ini kalau buat saya ini unik gitu. Dia ini unik, memiliki karakter yang unik, beda dari yang lain. Walaupun emang bahan ini bosku bisa mendapatkan dengan banyak gitu, bahan-bahan gini banyak menyebarnya, bahkan saya juga masih ada bahan-bahan sisa kayak gini. Tapi kalau misalkan untuk jadi presisi seperti ini, apakah dapat lagi gitu, apakah bakal mendapatkan seperti ini gitu. Makanya saya tahan gitu untuk di batu yang ini, yang satu ini ya, Spider-Man ya, ini di Spider-Man, topeng Spider-Man ya untuk yang ini. Oke, nextnya ada lagi ya yang akan saya review nggak ya nih, saya akan naikkan juga untuk the new ya, ini barang yang apa memiliki karakter ini nih. Nah kalau yang ini aki Karangnunggal di pamor dan juga ada motifnya nih, jadi ada perbandingan gambarnya, nanti saya kasih perbandingannya ya kenapa ini saya koleksi. Kenapa ini saya koleksi. Nah ini yang pertama itu warnanya hitam, saya suka nih hitam, terus ada pamor-pamornya ya nih, pamor di bawah, dan juga dia bermotif atau mirip dengan motif kucing-kucing Mesir yang Mesir Dewa Mesir kuno tuh, namanya Hestak kalau nggak salah itu. Nah ini nih nanti ada ya nih perbandingannya seperti ini, perbandingan fotonya ini nanti. Nah, dan dia juga udah didasari dengan pamor ya, di bawahnya ini pamor. Nah ini saya zoom tuh, ini untuk pamornya ada. Kalau misalkan di keris ini, wah ini udah ini ya apa kayak keris-keris sepuh ya, pamornya udah timbul tuh. Ini Karangnunggal ya dengan garis-garis golden atau keemasan ya tuh. Saya center ya ini ya. Nah ini posisi center ya, ini posisi center. Jadi Karangnunggal tuh di sini nih yang saya udah teliti juga. Keunikannya itu kalau disenterin tuh untuk material-material yang seperti ini, dia itu malah makin nyala ya, bukannya tertutup dengan cahaya atau backlight atau gimana, ini makin nyala ya. Ini di bawah ini bukan crack ya, ini bukan crack yang di bawah ini. Jadi ini di bawah ini dari alam ya, tuh ini aman, makanya ini keluar warna. Jadi mungkin dulunya di bongkahannya ini pernah ada di daerahnya itu ada seperti gempa atau longsoran, makanya dia retakan tapi meresap warna saking sudah lamanya, jadi udah nggak crack lagi, jadi bukan crack lagi, jadi udah menyatu ini jadi batu satu ini. Nah ini center ya, ini center tuh makin nyala deh Karangnunggal ini yang sering saya pakai sampai sekarang ini ya, ini sering saya pakai, dan ringnya juga sederhana, ini cuman alpaka, ini ringnya cuman alpaka tapi saya suka gitu. Jadi Karangnunggal itu kalau saya itu emang tidak memfokuskan atau tidak mengharuskan bahwa yang mewah dan bagus itu perak ya ringnya ya, kalau buat saya pribadi ya. Mungkin untuk nominal harga dan pajangan ya perak lebih oke gitu, tapi kalau misalkan kiranya ring ini udah cocok
dan emang harus ring ini yang emang cocok, ya udah saya pakainya itu gitu. Dan alhamdulillah kan kalau saya kan nggak jadi problem ya, kecuali kalau misalkan yang punya masalah di apa namanya dari bahan ring ya, yang kalau pakai alpaka kan ada yang suka gatal. Kalau saya aman sih alhamdulillah. Makanya tuh ringnya alpaka, dimensinya enak ini ya, karakternya kuat. Oke, mungkin satu lagi ya yang saya naikkan ini karang nunggal yang ini nih. Nah ini nih, ini akan saya kenapa saya jadikan koleksi. Nah ini bosku, ini mungkin pada bingung ya, kenapa gitu yang kayak gini dijadikan koleksi gitu bagi saya gitu kan. Mungkin orang-orang kok yang kayak gini jadiin koleksi, kenapa gitu, kenapa dijadiin koleksi karang nunggal seperti ini. Mari kita zoom, kenapa sih jadi yang ini tuh dikoleksi gitu. Karena untuk segi pamor ya ada, cuman kok kayaknya B aja gitu kayak orang-orang nih. Nah ini bosku sebenarnya buat saya yang memproduksi, yang mengolah itu ya, dari bahan itu saya itu nggak pernah gitu menemukan yang karakter seperti ini dari segi warnanya. Jadi ini segi warnanya tuh grey ya, grey kebiru-biruan. Nah untuk karakternya itu saya tuh suka gitu ya, karakternya tuh suka dengan garis-garis ini, dengan dilapisi atau didampingi hitam-hitamnya ini. Terus ada pamornya tuh numpak-numpak, jadi barangnya numpak-numpak, jadi dia tuh ada karakter di uniknya, ada pamornya, ada komposisi warnanya cantik gitu kan. Tuh. Ini keren ini kalau saya ini ya. Untuk koleksi ini saya sangatlah menyukainya gitu. Jadi yang ini mungkin akan agak lumayan bertahan ya untuk karakter yang ini ya. Kita kalau di center seperti ini nih, kita center ya. Nah ini senternya bos ya, tuh bentar agak ini. Nah ini untuk senterannya ya, tuh. Tuh jadi kalau misalkan disebut untuk ke motif tidak, ke lukisan juga tidak, tapi ini lebih kepada karakter batunya. Jadi banyak perwakilan gitu dalam batu ini gitu. Tuh perwakilan dan juga ada numpaknya ini nih. Jadi umpaknya ini bagus nih, umpak di antara garis itu ada pamor, terus menumpak gitu kan, seperti yang benar-benar dilukis gitu. Tuh kan seperti ini nih, saya tunjuk ya sedikit ya. Nah ini nih, seperti ini dia garisnya masuk ke dalam, keluar lagi sebelah sini, nimpak pamor yang ini ke dalam, dia keluar lagi itu. Ada juga yang ini nimpah banget tuh kan. Oh ini kan nimpah banget, di sininya juga ada. Nah ini jadi unik tuh, jadi seperti direncanakan atau dibuat gitu. Nah karakter yang ini susah, makanya ini nggak ada lagi di karakter yang lain di batu yang saya koleksi yang saya review yang barusan. Ini nggak ada yang seperti ini, dan ini bahannya tunggal ya, tunggal, bener-bener tunggal tuh, satu bahan jadinya satu gitu. Sisanya potongannya nggak ada, potongannya jadi nggak ada aja, udah full satu bahan ini jadi satu tunggalnya, jadi bener-bener satu gitu, nggak ada duanya ini yang ini ya. Tuh. Ini karang nunggal ya, karang nunggal ori ini ya. The unique karang nunggal. Tuh. Mungkin kalau misalkan ada yang berimajinasi juga kayak kemarin teman-teman saya tuh, kayak tulisan-tulisan Jepang atau Cina ya, di sini karakter-karakter ininya tuh yang di sebelah sini ya nih. Tuh kayak tulisan-tulisan aksara-aksara seperti itu ya. Nah begitulah bosku ya. Jadi untuk batu-batu yang ini juga emang ada panca warna Garut di sini di kotak magic ini. Nanti akan saya bawa ke ini ya, ke acara kontes Yaman Akik Indonesia ya, di tanggal 8 dan 9 Juli ya kalau nggak salah. Nanti insya Allah saya akan merapat, akan datang dan membawa kotak magic ini ya. Nanti bolehlah bos-bosku semuanya, kalau ada yang mau melihat dan ngobrol-ngobrol, nanti kita akan bertemu di sana ya, di Surabaya. Nanti kita ngopi, kita santai-santai, sharing-sharing,
kita ngobrolin tentang akiki Karangnunggal ya, mau yang unik, antik atau yang pancawarna Garut juga ada ya. Begitu bosku ya. Gue cukup sekian dari saya ya. Semoga bos-bosku sehat selalu, bisa bertemu ngopi di Surabaya ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.